Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul Terima kasih untuk pelajaran ini. Jadi ini adalah sebuah pembacaan untuk pemahaman yang kita dapat dari sebuah hubungan bersama si dia yang sudah tidak lagi bersama kita. Mungkin berpisahnya dengan baik-baik saja, tapi mungkin juga berpisahnya dengan rasa luka dan sakit yang dia tinggalkan. Tidak selalu setiap hubungan akan berakhir indah. Tidak semua impian menjadi suatu realita. Karena banyak juga impian-impian yang akhirnya rapuh dan akhirnya tidak bisa terwujud. Di pembacaan ini kita akan baca sama-sama. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sebuah hubungan yang sudah berlalu dengan si dia ya. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Tentang sebuah hubungan yang sudah berlalu. Ada pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari hubungan ini? Kita akan baca sama-sama. Sekarang fokus bayangkan si dia yang pernah bersama dengan kamu. Pernah bersama berarti sudah tidak bersama lagi ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari hubunganku dengannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, pembelajaran apa yang bisa aku ambil dari hubunganku dengannya. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari hubunganku dengannya. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarot akan mulai dari 5 buah kartu pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita punya 5 buah kartu di awal. Nanti kita akan eksplorasi untuk masing-masing kartu ya. Kita akan mulai dari kartu yang paling kiri. Cerita pertama. Suatu hubungan di mana si dia punya yang lain. Merkuri berada di Cancer. Merkuri terkait dengan planet yang pergerakannya cepat. Hubungan lain, hubungan sesaat, hubungan singkat yang mungkin hadir dalam hubungan kamu dengan si dia. Alias si dia pergi meninggalkan kamu karena ada orang lainnya. Cerita kartu 3 cup. Cerita pertama. Kita akan lihat nanti pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Cerita kedua. 10 cup ya. Mars berada di Pisces. Mars membawa energi agresif Pisces untuk keluarga. Cerita tentang seseorang yang meninggalkan kamu untuk sebuah kepentingan dari keluarga dia. Keluarga dia bisa saja keluarga besar dia, orang tua dia yang tidak menyetujui hubungan kamu dengan si dia. Dan akhirnya dia lebih memilih sosok tersebut. Atau kamu berjalan dengan seseorang yang memang sudah berkeluarga dan akhirnya dia melepaskan kamu dan memilih keluarganya. Cerita kedua. Kita masuk ke cerita ketiga. Ada kartu Queen of Wands. Suatu hubungan di mana kamu mau tidak mau harus nurut sama dia. Dia sangat dominan, kamu terluka, kamu tersakiti. Ya dia bertindak sesuai kemauan dia, semaunya sendiri. Dan ujung-ujungnya dia meninggalkan kamu begitu saja. Padahal tidak sedikit pengorbanan yang kamu berikan untuk dia. Cerita ketiga ya. Kita masuk ke cerita keempat. Kartu 6 tongkat. Sebuah hubungan di mana sebenarnya kalian terasa bisa saling mendukung, bisa bersama-sama. Sepertinya semuanya juga mendukung hubungan kalian dan hubungan kalian baik-baik saja. Tapi karena satu atau lain hal, hubungan ini gak jadi. Kamu gak bisa sama dia gak bisa sama kamu. Padahal sepertinya semuanya sudah jalannya ada. Lingkungan setuju, mendukung, kamu cocok sama dia, tapi akhirnya gak jadi. Cerita keempat ya, kita masuk ke cerita yang kelima. Kartu 7 tongkat. Suatu hubungan yang memerlukan perjuangan berat. Mars berada di Leo. Mars agresif. Leo kebebasan. Sebuah hubungan yang memang dari awal tidak ringan.
penuh perjuangan, kamu pun berusaha semaksimal mungkin. Dan akhirnya kalian menyadari bahwa kalian gak bisa lagi bersama dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Cerita kelima ya. Kita akan lihat masing-masing ada pelajaran apa dari hubungan-hubungan ini. Kita mulai dari yang pertama, cerita 3 cup di mana dia lebih memilih yang lain daripada kamu. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hubungan ini? Yang pertama adalah cerita justice ya. Tidak selamanya dalam sebuah hubungan saat kamu sudah melakukan yang terbaik, dia juga akan melakukan yang terbaik sama kamu. Kadangkala suatu hal yang kita sebut adil belum tentu terjadi. Jadi di sini pembelajaran yang pertama, saat kamu melakukan yang terbaik untuk orang yang kamu sayang sepenuhnya, kamu korbankan segalanya, kamu berikan segalanya. Jangan pernah berpikir atau berharap dia juga akan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada yang seperti ini. Dalam sebuah hubungan belum tentu apa yang kamu lakukan yang terbaik akan mendapat balasan yang sama ya. Pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua adalah kartu 10 SWOT, cerita pengkhianatan. Sandi Gemini. Sehebat-hebatnya seseorang menutupi sesuatu pasti akan terbongkar. Jadi saat dia punya hubungan lain mungkin di awalnya menyembunyikan dari kamu. Tapi ini gak akan lama. Pasti akan terbongkar. Yang bisa kita ambil pelajarannya adalah tidak ada kebohongan yang bisa selamanya ditutupi ya. Cerita ketiga, kartu 2 pentakel tentang jarak. Ini khususnya untuk kamu yang LDR, hati-hati. Kadang-kala kita berpikir LDR nggak apa-apa, selama saling cinta, selama saling percaya pasti aman. Tapi realitanya, kenyataannya tidak semuanya indah seperti itu. Banyak sekali LDR ini menciptakan sebuah celah. Apalagi jika bahasa cinta pasangan kamu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan fisik, ditemenin. Nah ini dia. Saat kalian gak bersama, perasaan itu kosong, bisa saja akhirnya celah terbuka dan pihak lain bisa masuk. Pembelajaran dari hubungan yang pertama tadi, cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua, tentang seseorang yang meninggalkan kamu, ya karena lebih memilih keluarga dia. Ada pelajaran apa yang kita bisa ambil? Satu, ada kartu tentang Page of Pentacle ya. Cerita untuk tidak terburu-buru dalam sebuah hubungan. Jadi saat kamu udah sayang seseorang, kamu sudah senang sama seseorang, kamu harus lihat lagi. Dia mungkin juga sayang kamu, dia mungkin juga senang sama kamu. Tapi pernikahan bukan hanya tentang 2 orang, tapi 2 buah keluarga. Apakah keluarga kamu dan keluarga dia bisa saling menerima? Sejak awal, pertimbangkan hal ini. Hubungan bukan hanya tentang 2 orang, tapi 2 buah keluarga. Masih cerita yang sama tentang tidak terburu-buru ya. Kartu Temperance bercerita tentang suatu perjalanan yang panjang. Cerita tentang Sagittarius, bagaimana bisa balance dan seimbang dalam sebuah hubungan untuk tidak terburu-buru melangkah dalam sebuah hubungan. Tidak terburu-buru yakin bahwa hubungan ini pasti jadi. Tapi di awal belajar dulu, kenali dia, orang sekeliling dia, kenali kenyataan dia seperti apa, kenali keluarga dia lebih jauh. Mungkin gak kalian bisa saling menerima hal-hal seperti ini, penting untuk dipikirkan ya. Kemudian selanjutnya adalah kartu 5 pentakel. Merkuri yang berada di Taurus. Kadangkala saat kamu udah cocok sama dia, dia juga udah cocok sama kamu, tapi saat ada figur lain, figur yang lebih punya power di antara kamu sama dia, bisa aja dia tiba-tiba meninggalkan kamu begitu saja untuk memilih yang lain. Jadi cinta kamu sama dia mungkin bukanlah segalanya dari hubungan ini. Masih ada cinta lain yang mungkin dia perhatikan atau pikirkan yang terkait dengan orang di sekeliling dia atau keluarga dia yang mungkin lebih tinggi kadarnya daripada cinta dia sama kamu ya. Cerita yang kedua. Kita masuk ke cerita ketiga, Queen of Wands, tentang sebuah hubungan yang dimana kamu tersakiti, kamu berkorban banyak, kamu didominasi dan akhirnya ditinggalkan. Pelajaran yang bisa kita ambil, cerita pertama adalah kartu 8 SWOT. Jangan mendengarkan suara-suara lingkungan atau sekeliling kamu. Kalau kamu memang sudah lelah dalam sebuah hubungan, kalau kamu sudah tahu rasanya sakit dalam sebuah hubungan dan kamu ingin menyerah, kamu gak perlu memaksakan diri kamu. Saat perasaan kamu bilang, aku capek, aku lelah, aku kecewa, tapi kamu bilang apa? Aku harus kuat. Berhenti berkata seperti itu. Sayangi perasaan kamu, sayangi diri kamu. Berhenti sibuk harus menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja sama lingkungan kamu. Berhenti mendengarkan suara-suara dari orang lain yang gak menjalani hubungannya dengan kamu. Orang mungkin bisa berkomentar A, B, C, dan D, tapi mereka nggak tahu rasanya. Yang tahu sakitnya kamu, yang tahu rasanya di hubungan ini kamu.
Jadi ikuti kata hati kamu ya. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kartu 7 pedang, cerita tentang untuk tidak berahasia dan belajar move on. Kadangkala kita nggak bisa lepas dari seseorang, bukan karena kita nggak bisa melepaskan diri dari orangnya, tapi karena kita masih merasa yakin bahwa dia bisa menjadi sosok dia yang ada di momen di pikiran kita. Saat kalian baru jadian dulu ya, dia baik, dia sabar, dia sayang, dia perhatian, lengkap. Setelah jalan lama, dia nggak sabar, dia nggak sayang, dia nggak perhatian. Dia yang dulu udah nggak ada, tapi pikiran kamu masih nyangkut di dia yang dulu. Dan kamu berharap suatu saat dia kembali menjadi dia yang dulu, dan ini nggak mungkin. Yang bisa kamu lakukan adalah ya lihat dia yang sekarang. Sekarang dia nggak sabar, sekarang dia nggak penyayang, sekarang dia cuek. Kalau kamu bisa nerima dia yang sekarang ya jalankan. Tapi kalau kamu masih berharap dia kembali jadi yang dulu ya sebaiknya kamu nggak jalani hubungan ini. Pembelajaran kedua ya. Selanjutnya kita masuk pembelajaran yang ketiga. Ada kartusan tentang memberikan jarak satu sama lain. Kadangkala dalam sebuah hubungan tidak ada yang salah dengan memberi jarak. Untuk apa? Kamu punya kehidupan kamu punya perasaan kamu, dia pun juga sama. Karena di hubungan yang ketiga ini terjadi sikap dominasi di mana dia harus yang terpenting, perasaan kamu sepertinya tidak dihargai dan tidak dianggap sama sekali. Ini hubungannya nggak sehat. Suatu hubungan itu adalah kamu sama dia berjalan selaras sama-sama. Bukan kamu diseret harus ikut dia, ataupun dia kamu seret harus ikut kamu, nggak seperti itu. Tapi kalian melangkah bersama-sama. Cerita saya adalah tentang memberi jarak yang tepat. Tidak berlebihan satu sama lain ya. Kita akan masuk ke cerita keempat. Suatu hubungan yang didukung banyak orang, kelihatannya oke-oke aja, tapi akhirnya ya harus kandas juga. Dan seringkali ini kandasnya juga positif, baik-baik saja ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hubungan ini? Kartu pertama adalah kartu The Fool ya. Kita nggak pernah tahu kadangkala suatu rahasia dari alam semesta. Bisa aja suatu hubungan yang kelihatannya baik-baik saja, nggak ada halangan, nggak ada masalah. Ya bisa aja ternyata nggak jadi. Jadi kita harus siap sama hal apapun yang mungkin terjadi yang jauh di luar perkiraan kita. Uranus adalah planet yang punya orbitnya sendiri di mana dia bergerak bebas tanpa batasan, tanpa aturan. Jadi yang harus kita pelajari dari hubungan ini adalah kadangkala yang terjadi jauh di luar rencana kita. Ya, di kondisi ini ya kita harus mau nggak mau belajar yang namanya menerima ya. Selanjutnya pembelajarannya adalah The Lover ya. Cinta sama dia nggak selalu kamu harus jadi pasangan dia. Melihat dia bahagia ternyata bisa membuat kamu bahagia. Begitupun sebaliknya, dia melihat kamu happy pun dia juga bisa happy. Tentang suatu kondisi mencintai yang tidak harus memiliki. Ini kata-kata klise tapi nggak semudah dan seindah itu ya. Tapi hal ini bisa dipelajari dari hubungan yang ini ya. Selanjutnya cerita Magician ya. Kembali cerita dari Merkuri. Merkuri ini planet yang bergeraknya cepat. Kita nggak pernah tahu kapan sebuah perubahan terjadi. Jadi saat kamu bersama dengan orang yang kamu sayang, ya sayangilah dia karena kamu nggak pernah tahu apakah besok kamu masih sama dia apa enggak. Saat kamu mau melakukan yang terbaik untuk pasangan kamu, lakukan sekarang, jangan ditunda. Karena belum tentu kesempatan itu akan datang di hari yang lain ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang kelima, cerita yang terakhir ya. Tentang sebuah hubungan yang penuh perjuangan, gak mudah. Ya tapi akhirnya harus kandas juga ya. Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kartu pertama kartu Devil. Kadangkala kamu dan dia memperjuangkan sebuah hubungan karena dilarang. Begitu gak dilarang, gak ada tantangannya. Akhirnya ya harapan kalian atau goal kalian berubah dan akhirnya hubungan ini bisa aja kandas. Kedua, kadangkala kamu udah lakukan yang terbaik, dia udah lakukan yang terbaik, tapi karena godaan sesaat dari salah satu pihak dari kalian, akhirnya perjuangan kalian jadi sia-sia. Kamu berjalan sama seseorang yang hubungannya gak direstui nih. Kamu survive, dia survive, kalian sama-sama berjuang menunjukkan yang terbaik, bahwa kalian bisa baik. Tapi tiba-tiba aja ternyata si dia nakal, tergoda sesaat selingkuh. Akhirnya perjuangan kalian jadi sia-sia dan hubungan yang sudah kalian perjuangkan akhirnya gak ada artinya. Belajar untuk hati-hati, tidak mudah ragu, tidak mudah tergoda jika sudah punya tujuan bersama ya. Selanjutnya adalah cerita tentang Empress. Biarpun kalian udah gak bersama, suatu hubungan yang diperjuangkan sama-sama
ada sebuah pelajaran luar biasa, di mana kamu sama dia bisa saling mencintai satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, di mana mungkin problem kalian bukan internal tapi eksternal. Dan internal kalian akan jadi kuat karena kalian berdua harus sehati untuk survive. Pelajaran yang bisa kita tarik dari hubungan ini adalah kamu sama dia kadangkala dalam sebuah hubungan yang memang berat, selama kamu saling mencintai, saling sayang, saling support, biarpun lingkungan gak mendukung, kamu masih tetap bisa bertahan. Selanjutnya adalah cerita tentang namkap ya, keterbukaan. Jadi saat kamu sama dia mungkin berada di hubungan yang gak direstui, tapi kamu sama dia bisa belajar saling terbuka. Dengan begitu, gangguan-gangguan luar mungkin tetap ada dan tidak hilang, tapi paling tidak gangguan internal yang berasal dari kamu sama dia ini nggak muncul dengan punya sikap saling terbuka. Oke, sampai di sini pembacaan kita tentang terima kasih untuk pelajaran ini untuk sebuah hubungan yang sudah berlalu namun meninggalkan sebuah cerita, meninggalkan sebuah pemahaman dan pembelajaran ya. Oke, kita akan jumpa kembali di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.